Hai teman-teman, perkenalkan saya Yeremia Alfa Susetio. Saya berasal dari Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, Jawa Tengah. Saya juga adalah peserta dari pelatihan peningkatan keterampilan dasar teknik instruksional atau pekerti gelombang ketiga yang diselenggarakan oleh LPMPP Universitas Bengkulu pada tanggal 1 sampai 8 Oktober 2021. Pada kesempatan ini saya akan mempraktekkan bagaimana saya mengajar sesuai dengan apa yang sudah saya peroleh dari pelatihan ini. Dalam hal ini saya akan mengajar salah satu mata kuliah di program studi saya, yaitu Teknik Informatika, mata kuliah pemrograman berorientasi platform. Baik, teman-teman, selamat pagi, selamat datang di mata kuliah pemrograman berorientasi platform, dan selamat datang di pertemuan yang pertama ini. Baik, sebelum kita mulai kelas kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dulu menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, saya persilahkan. Berdoa selesai. Baik, teman-teman semua, kita patut bersyukur kepada Tuhan di masa-masa yang tidak mudah, terutama di masa pandemi seperti sekarang ini, kita masih bisa berkuliah, meskipun kita berkuliah secara daring dan semua serba terbatas seperti pada masa-masa sekarang ini. Tapi satu, Tuhan masih menjadi kekuatan bagi kita, Tuhan masih menjadi satu tenaga dan semangat bagi kita, sehingga kita masih bisa menjalani ini semua dengan baik. Baik, teman-teman semua, pagi ini kita akan memasuki pertemuan yang pertama dari mata kuliah pemrograman berorientasi platform ini, yaitu tentang dasar pemrograman teknologi enterprise. Nah, bicara dengan mata kuliah ini, bicara tentang teknologi enterprise, kemudian mata kuliah pemrograman berorientasi platform, sebenarnya mata kuliah ini membahas apa, ya kan? Nah, teman-teman, mata kuliah ini membahas satu hal yang sangat dekat dengan kita, tidak jauh dari kita. Artinya mata kuliah ini bukan sesuatu yang sebenarnya baru, ya, atau sesuatu yang mungkin kita belum pernah menggunakan. Kita sering menggunakan itu semua. Baik, karena itu sebelum kita memasuki materi kita, saya ingin ajak teman-teman semua untuk menonton salah satu cuplikan dari sebuah berita yang terjadi beberapa waktu yang lalu tentang sebuah fenomena yang cukup membuat kita membuat kita merasa nggak nyaman, membuat kita merasa aduh ini gimana ini kok seperti ini gitu kan. Baik, kita saksikan dulu video berikut ini. Mohon kalian untuk menyimaknya. Senin malam, jagat sosial media Twitter ramai dengan keluhan tumbangnya layanan aplikasi Facebook, WhatsApp, dan Instagram. Ketiga aplikasi tersebut tak bisa diakses dan netizen tidak bisa mengirimkan pesan. Proses pemulihan pun membutuhkan waktu hingga berjam-jam. Akun resmi Twitter Facebook pun meminta maaf kepada para pengguna atas tumbangnya layanan mereka. Tumbangnya layanan Facebook dan kawan-kawan diakui oleh netizen sangat mengganggu aktivitas mereka dalam berkomunikasi dan bekerja. Sejumlah netizen pun hanya bisa pasrah sambil menunggu pulihnya layanan ketiga platform tersebut. Gue pribadi sih sangat tergantung ya, karena kan semuanya itu dalam satu handphone gitu ya. Jadi kalau misalkan ada salah satu yang down, apalagi ini berbarengan gitu ya, Facebook, Instagram, WhatsApp, itu bikin ya udah kita stuck, jadi nggak bisa ngapa-ngapain, kita nggak bisa berkomunikasi sama orang lain gitu kan. Kita lagi ngerjain sesuatu juga nggak bisa, pokoknya ya udah mandek di situ. Jadi ya udah cuman tinggal nunggu normal lagi aja gitu. Yang sempat saya rasain itu memang agak kendala waktu mau buka berita. Karena saya pribadi kalau untuk menggunakan Instagram itu biasanya untuk informasi berita. Dan kalau misalkan WhatsApp pun karena saya juga menggunakan prioritasnya untuk kerja, jadi cukup terganggu karena begitu mau mengirimkan kayak dokumen, itu nggak bisa sama sekali. Jadi bacanya selalu connecting.
Tingkat ketergantungan masyarakat Indonesia terhadap Facebook, Instagram, dan WhatsApp memang sangat tinggi. Berdasarkan data dari statista.com, jumlah pengguna WhatsApp di Indonesia di tahun 2021 mencapai 78,5 juta dan diprediksi akan meningkat menjadi 83,6 juta pada 2025. Pengguna Instagram di Indonesia mencapai 87,8 juta, di mana 52,6% penggunanya adalah wanita. Sementara pengguna Facebook di Indonesia di tahun 2020 mencapai 168,7 juta dan diprediksi meningkat menjadi 179,6 juta di 2026. Facebook, Instagram, dan WhatsApp itu kan satu keluarga ya, punya Facebook semua. Dan kalau semuanya kita tergantung semuanya pada sini, ya habis. Kita nggak bisa berkomunikasi dengan yang lain tanpa channel yang lain. Nah, di sini kita perlu punya namanya multi-channel gitu. Dalam komunikasi ada tersedia menggunakan WhatsApp, ada juga menggunakan Telegram gitu. Dan itu barangkali sudah mulai harus dibuka tuh. Dan bukannya Telegram, ada juga yang namanya Signal. Meski sempat tumbang, layanan ketiga platform tersebut mulai berangsur-angsur pulih pada Selasa siang. Arief Kurniawan, Nedi Pranedia, Jakarta. Baik, dari video yang sudah kita saksikan tadi, kita melihat WA, Instagram, kemudian Facebook tumbang dalam beberapa jam, lalu itu menjadi satu berita nasional, artinya menjadi satu berita yang mempengaruhi kehidupan masyarakat, sehingga hal itu menjadi satu berita. Nah, teman-teman, kita bisa melihat bahwa manusia sekarang, bahwa kita sekarang ini sangat bergantung sekali dengan media sosial. Kita bergantung dengan WhatsApp, kita bergantung dengan Facebook, kita bergantung dengan Instagram. Mungkin hanya karena gara-gara WA-nya mati, WA-nya tidak bisa terkirim dengan baik, akhirnya terjadi mispersepsi, ya. Akhirnya terjadi proses bisnis yang mungkin tersendat, ya, dan seterusnya. Sehingga hal itu menjadi satu hal yang cukup membuat resah, membuat bingung, dan juga membuat aduh kok kenapa seperti ini gitu ya. Nah, dari fenomena yang terjadi beberapa waktu yang lalu tentang 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 Instagram, tentang WA, tentang Facebook yang tumbang layanannya atau yang mati layanannya, ini menunjukkan kepada kita bahwa sekarang kehidupan manusia, tatanan sosial manusia, semua bergantung kepada teknologi yang sedemikian. Ya, artinya teknologi yang terhubung dengan banyak pihak, teknologi yang terhubung dengan berbagai sumber daya dan tempat, ya, lokasi yang berbeda-beda. Nah, itu menjadi satu hal yang cukup penting di zaman ini. Karena itu, teman-teman, hal inilah yang menjadi salah satu concern di bidang IT yang harus benar-benar kita pelajari, kita selesaikan, dan juga kita pun sebagai anak IT harus bisa menguasai teknologi demikian. Nah, demikian ini disebut sebagai teknologi enterprise atau teknologi yang lebih luas atau teknologi yang menyangkut proses sebuah bisnis, ya. Nah, di IT itu bisnis tidak hanya sekedar sesuatu yang bersifat transaksional, masalah uang, tetapi juga bisnis itu mencakup sebuah proses yang terjadi, ya, non transaksional, ya, yang menyangkut kehidupan sosial dan juga bermasyarakat, ya, tercakup di dalamnya. Nah, sekarang kita bisa bayangkan, teman-teman, bagaimana jika media sosial yang kita punya, ya, itu tumbang dalam waktu 1 hari full gitu, ya. Atau tadi nggak usah 1 hari full, beberapa jam aja sudah membuat bingung. Ya, karena itu perlu ada satu platform, ada satu kerangka di balik, ya, di balik Instagram, di balik Facebook, di balik WA yang memiliki arsitektur yang kuat. Nah, itu disebut sebagai pemrograman enterprise atau pemrograman yang berskala luas, menyangkut banyak pihak dalam satu waktu tertentu dalam geografi yang berbeda. Nah, itulah yang terjadi di zaman ini. Nah, karena itu sangat penting sekali kita mempelajari mata kuliah ini, pemrograman berorientasi platform, terutama bagaimana pemrograman enterprise itu terjadi
dan pemrograman enterprise itu bisa membangun atau membentuk satu arsitektur yang kuat untuk fenomena seperti yang ada di kasus yang tadi sudah sama-sama kita lihat tadi. Karena itu teman-teman, mata kuliah ini memiliki tujuan pembelajaran buat kita semua dan juga capaian pembelajaran seperti yang Anda lihat di layar Anda. Tujuannya adalah setelah mengikuti mata kuliah ini, Anda mampu menjelaskan tentang dasar pemrograman perangkat lunak berbasis teknologi enterprise dalam dunia web atau internet. Sementara itu tujuannya adalah teman-teman semua mampu menjelaskan tentang dasar pemrograman perangkat lunak berbasis teknologi enterprise dalam dunia web atau internet. Jadi tujuannya secara garis besar dan juga capaian pembelajaran kita pada pertemuan kali ini adalah paling tidak kalian semua bisa menjelaskan ya, dasar pemrograman perangkat lunak atau arsitekturnya di balik Facebook, Instagram, dan WA itu seperti apa. Ya, paling tidak kita bisa mention itu, bisa menjelaskan itu, ya, sehingga kita tahu bahwa yang akan kita kerjakan dalam satu semester nanti adalah sesuatu yang cakupannya luas. Baik, kita akan mulai teman-teman. Yang pertama adalah latar belakang adanya teknologi enterprise. Kenapa kok ada teknologi enterprise? Ya, kalian boleh ya berpikir sejenak atau boleh berdiskusi dengan teman Anda sejenak. Ya, kenapa kok sekarang pemrograman larinya ke pemrograman yang berbasis internet, ya, berbasis media yang luas, melibatkan banyak orang di wilayah yang berbeda dalam waktu yang sama. Kenapa kok ada seperti itu? Kebutuhan apa yang terjadi? Kalau mungkin kita dulu ngoding atau bikin aplikasi, ya aplikasi yang standalone ya, yang di dalam satu komputer saja. Tetapi sekarang ya tadi ya, kita bisa WA dengan teman Anda, berarti melibatkan dua device. Ya, kira-kira apa? Ya, baik, Anda boleh ya berpikir sejenak atau Anda boleh berdiskusi dengan teman Anda terkait hal ini. Ya, kita akan lihat latar belakang yang pertama kenapa adanya teknologi enterprise ini. Yang pertama adalah kebutuhan sistem yang dapat terdistribusi pada berbagai wilayah geografi. Jadi yang pertama, kenapa kok dibutuhkan teknologi enterprise? Karena adanya kebutuhan sistem yang dapat menjangkau berbagai jenis orang di berbagai wilayah geografi, ya, sehingga dengan teknologi ini dirobek batasan ruang dan waktu. Dalam waktu yang sama, dalam ruang yang berbeda, orang bisa saling berkomunikasi, bisa saling bertukar data, ya, sehingga proses bisnis itu tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu. Itu latar belakang yang pertama. Latar belakang yang kedua, karena adanya perkembangan sistem komunikasi data melalui koneksi jaringan. Jadi infrastruktur pun juga sudah turut mendukung di dalam terwujudnya teknologi enterprise ini. Jadi semua sudah terhubung, bahkan internet sudah masuk ke desa, ya. Orang-orang sudah tidak lagi buta internet, ya, mulai dari anak kecil sampai orang tua semua dalam waktu 1x24 jam mereka mayoritas terhubung di dalam jaringan. Nah, hal ini memacu adanya pemrograman yang bagaimana memanfaatkan arsitektur jaringan ini sehingga ya device atau komputer atau smartphone kalian itu menjadi sesuatu yang lebih menyenangkan karena bisa terhubung dengan satu dengan yang lain. Jadi alasan kedua, karena adanya sistem komunikasi melalui jaringan. Yang ketiga, teman-teman, karena dibutuhkannya interaksi kerjasama dari berbagai sumber daya komputer. Jadi sharing data misalnya. Saya punya file, Anda punya file. Di masa pandemi seperti ini, kita harus kerja kelompok. File saya dan file kalian harus kita combine, harus kita diskusikan, dan harus kita olah. Nah, di sana diperlukan adanya sumber daya yang harus saling dibagikan atau sharing resources. Jadi sumber daya saya bagi ke Anda bagi ke saya. Ya, bayangkan kalau kita tidak ada
teknologi enterprise, ya, masa pandemi seperti ini, saya nggak bisa membayangkan kita kuliahnya seperti apa. Kita mau berbagi sumber daya seperti apa, ya. Seperti saya berbagi sumber daya video pembelajaran ini ke kalian misalnya. Nah, itu juga adalah bentuk dari proses berbagi sumber daya. Jadi latar belakang yang ketiga, karena adanya kebutuhan untuk interaksi, bekerja sama, dan berbagi sumber daya. Ya. Nah, yang keempat itu perlunya adanya reduksi biaya dan stabilitas performa dari sebuah sistem. Jadi di satu sisi teman-teman, performa itu harus ditingkatkan, tetapi sisi lain, stabilitas dari sebuah sistem ini juga harus mereduksi biaya. Jangan sampai performanya naik tapi biaya ikut naik, ya. Jadi harus satu naik, satunya turun, gitu kan. Nah, itu yang jadi latar belakang yang keempat. Jadi kalau ditanya kenapa kok sekarang kita harus belajar, apalagi kenapa kok sekarang trennya adalah teknologi enterprise, alasannya ada 4. 1, kebutuhan geografi yang harus saling terhubung. 2, adanya platform jaringan internet atau jaringan komputer atau jaringan komunikasi. Yang ketiga, adanya kebutuhan untuk saling berinteraksi, bekerja sama, dan berbagi sumber daya. Ya, kemudian yang keempat adalah reduksi biaya dan juga stabilitas performa dari sebuah sistem. Oke, 4 itu ya diingat-ingat latar belakang adanya teknologi enterprise. Nah, berikutnya kita akan melihat mengenai komponen dari dasar pemrograman enterprise. Kita akan secara mudah melihat komponen-komponen yang ada dalam pemrograman enterprise itu apa saja. Ya, kita akan melihat dari fenomena yang paling sering kita gunakan, yaitu kita mengunggah foto di medsos kita. Satu hari Anda foto, kemudian foto itu Anda unggah di Instagram, ya. Kemudian teman Anda bisa melihat foto Anda, ya. Teman Anda bisa like, komen, atau share foto Anda. Nah, proses di balik semua itu sebenarnya bagaimana? Nah, yang terjadi adalah ketika Anda mengunggah foto di Instagram, maka foto itu akan terupload di servernya Facebook sana, ya, di California sana. Nah, servernya sana adalah menggunakan Amazon S2. Nah, di Amazon S2 sendiri, teman-teman, secara arsitektur, ya, dia menggunakan operating sistemnya, OS-nya adalah Ubuntu, ya, salah satu variannya Linux. Kemudian di atasnya ada framework Django yang digunakan untuk berjalannya coding untuk Instagram. Kemudian bahasa pemrograman yang digunakan adalah Python, ya. Jadi ada Ubuntu, Django, dan Python. Nah, saat itu juga, ya, foto-foto Anda itu akan disimpan di database PostgreSQL. Ya, database yang digunakan adalah PostgreSQL, dan dalam waktu yang sama akan di-streaming replikasi di 12 zona. Jadi foto kita yang kita unggah di internet itu akan di-backup, ya, sebanyak 12 kali di tempat yang berbeda secara streaming yang begitu diunggah. Jadi tenang aja, foto kalian nggak akan hilang yang ada di sana. Nah, sementara itu Instagram itu juga membuka salah satu akses API untuk programmer, ya, menggunakan Gearman. Jadi programmer atau pihak eksternal bisa mengakses beberapa service dari Instagram, entah itu untuk login, entah itu mengambil jumlah like, mengambil berapa foto yang terbaik, yang terbanyak like-nya, seperti itu, contohnya itu. Kemudian dia juga terhubung dengan framework PIPN, di mana framework ini adalah framework yang memberikan real-time notifikasi. Sehingga kalau foto Anda di love atau di like sama teman Anda, ya, HP Anda bergetar, ya, karena di real-time itu digunakan PIPN untuk membangun notifikasi di waktu yang sama. Nah, teman-teman semua, yang Anda lihat di layar ini adalah secara global arsitektur dari sebuah aplikasi yang bernama Instagram itu seperti itu.
Jadi mulai dari Anda unggah foto, kemudian masuk di sana sampai direplikasi, bisa dibukakan servis ke pihak luar, kemudian menjadi notifikasi ke pengguna lain, itu arsitekturnya seperti itu. Dari arsitektur yang Anda lihat di layar ini, kita bisa menyimpulkan tentang komponen-komponen yang ada di dalam pemrograman enterprise itu apa saja. Ya, kita lihat sama-sama. Komponen yang akan mendefinisikan sistem enterprise. Ya, Anda lihat ada titik-titik merah di berbagai titik ini. Ya, titik-titik merah ini menunjukkan bahwa sistem enterprise itu adalah sistem yang terdiri dari banyak sekali device. Beda dengan sistem standalone, ya, misalnya aplikasi alarm, aplikasi kalender, atau aplikasi kamera, atau aplikasi yang ada di PC kita, ya, Tetris gitu. Itu kan hanya di satu komputer kita, ya. Sementara sistem enterprise itu butuh banyak tempat. Aplikasi Instagramnya di saya, tapi nyimpannya di Amerika sana, ya. Yang nonton teman saya yang ada di Papua, misalnya seperti itu. Berarti definisi yang pertama dari sistem enterprise berdasarkan titik merah yang Anda lihat adalah sejumlah komputer. Jadi komponen pertama dari sistem enterprise adalah sejumlah komputer. Kemudian yang kedua, setelah sejumlah komputer, itu Anda bisa lihat di situ, Anda unggah menggunakan iPhone misalnya. Kemudian disimpannya di Ubuntu, ya, Linux. Kemudian di database-nya di PostgreSQL. Programmer yang mengakses API-nya menggunakan Gearman tadi misalnya. Sementara teman Anda yang nonton foto Anda atau yang stalking foto Anda itu menggunakan Android. Berarti komponen yang kedua setelah sejumlah komputer apa teman-teman? Ya, betul. Multi-device. Multi-device dan heterogen. Jadi sifatnya heterogen. Satu sejumlah komputer, yang kedua heterogen. Heterogen itu apa artinya? Berbeda-beda device-nya. Ya, tidak semua Android, tidak semua Microsoft Windows, tidak semua tablet, tidak semua smartphone, tidak semua PC, tapi berbagai jenis device yang berbeda-beda. Sehingga komponen yang kedua adalah heterogen. Nah, komponen yang ketiga, Anda lihat itu, satu dengan yang lainnya saling terhubung. Berarti komponen yang ketiga adalah ya terkoneksi atau terhubung satu dengan yang lain. Komponen yang keempat, ya, masing-masing titik itu akan mendapatkan sesuatu. Anda akan mengirim foto, kemudian dari server akan menerima foto Anda, dari pihak ketiga programmer yang ambil servis bisa dapat foto Anda juga, teman Anda juga bisa dapat foto Anda. Berarti ya, berbagi sumber daya, sharing resources terjadi di sana. Kemudian, semua itu membentuk satu kesatuan sistem perangkat lunak, sistem Instagram. Jadi tidak bisa terpisah. Jadi ada 5 komponen dalam teknologi atau sistem enterprise. Yang pertama adalah sejumlah komputer, kedua heterogen, ketiga saling terkoneksi, keempat, berbagi sumber daya, dan kelima di dalam sistem perangkat lunak. 5 itu. Gitu ya. Nah, dari 5 itu kita bisa mendefinisikan sistem enterprise itu apa. Sistem enterprise adalah himpunan dari sejumlah komputer, ya, komponen pertama, yang bersifat heterogen, komponen kedua, heterogen dalam hardware maupun software. Yang ketiga adalah saling terkoneksi oleh jaringan komputer, menyediakan akses berbagai sumber daya dan layanan, dan yang kelima, terhubung dalam satu sistem perangkat lunak berjalan di atasnya. Jadi kalau ditanya definisi dan komponen daripada sistem enterprise, Anda ingat-ingat 5 hal itu, kemudian Anda definisikan. Sejumlah komputer, heterogen, terkoneksi, berbagi sumber daya, dan sistem perangkat lunak ada di atasnya. Oke? Sampai di sini jelas ya, teman-teman?
Nah, kalau tidak jelas Anda bisa tuliskan di kolom chat yang ada di YouTube atau yang ada di grup WA atau yang ada di Google Classroom. Ya. Baik, kita lanjut. Pengembangan sistem enterprise itu seperti apa wujud nyatanya dari 5 komponen. Kita punya 5 komponen tadi. Sejumlah komputer yang heterogen terkoneksi oleh jaringan, berbagi sumber daya dan juga sistem perangkat lunak ada di atasnya. Ya, nah salah satu penerapannya adalah dengan menggunakan teknologi PHP, PDO, CSS Framework, Angular, Ionic untuk hybrid mobile application. Itu adalah wujud dari teknologi yang ada sekarang yang mendukung untuk heterogenitas dari berbagai device. Ya, jadi hybrid mobile itu artinya ada ngodingnya seperti web, tetapi nanti bisa jadi mobile apps gitu kan. Atau tampilan web sekarang menggunakan CSS Framework bisa bersifat responsif. Nah, itu adalah teknologi yang mendukung heterogenitas dari sistem enterprise. Kemudian ini adalah penerapan layanan komunikasi TCP dan UDP. Itu adalah jaringan komputer seperti HTTP, HTTPS, protokol-protokol ya, FTP, DNS, SMTP. Ya, itu adalah teknologi-teknologi yang digunakan untuk terhubungnya satu dengan yang lain. Kemudian berbagi sumber daya seperti service ya, web service, kemudian API, application programming interface, itu juga adalah komponen-komponen yang mendukung untuk berbagi sumber daya. Kemudian sistem perangkat lunak berbasis enterprise sudah banyak. Jadi yang sebagai contoh adalah media sosial, ada juga ERP, Enterprise Resources Planning untuk sebuah perusahaan, ada juga aplikasi geospasial atau aplikasi pemetaan, ya, contoh Google Map, ya. Kemudian ada aplikasi data mining juga. Nah, ini komponen-komponen inilah teman-teman yang nanti kita bahas di dalam satu semester ini, nanti sampai kalian bisa mengerjakan satu sistem perangkat lunak. Gitu ya. Jadi dalam satu semester ke depan ya kita akan membahas komponen-komponen dari sistem enterprise ini secara nyata dan secara praktis itu seperti apa. Gitu? Oke, dari sini Anda bisa paham kan ya, atau dari sini Anda bisa mengerti bahwa sistem enterprise yang sudah kita bahas pengantarnya atau pengertiannya ini menjadi dasar bagi kita untuk melangkah di pertemuan 2 sampai pertemuan 16 yang akan datang. Gitu ya. Jadi sekali lagi kalau saya boleh resum, kenapa ada teknologi enterprise? Alasannya ada 4. Karena geografi, kemudian jaringan komputer, kebutuhan berbagi sumber daya, dan keempat reduksi biaya. Kemudian ada 5 komponen dari sistem enterprise. Yang pertama sejumlah komputer, yang kedua heterogen, yang ketiga terkoneksi oleh jaringan komputer, yang keempat untuk berbagi sumber daya, dan yang kelima adalah untuk sistem perangkat lunak yang berjalan di atasnya. Oke, saya pikir sampai di sini teman-teman sudah paham. Nanti kalau masih bingung bisa bertanya di kolom chat. Ya, baik. Terakhir teman-teman, ada tugas yang harus kalian kerjakan. Yang pertama, tugas ini adalah kalian silahkan mencari contoh proses request respon antar komponen pada satu website atau media sosial, ya bebas web apapun. Kemudian tunjukkan letaknya di mana request responnya, jadi di mana pertukaran data itu terjadi. Minimal 3 halaman web. Gambarkan dalam bentuk diagram alir yang berisi screenshot halaman yang menunjukkan request respon. Contoh misalnya tadi dari Instagram menuju ke servernya itu yang di request apa? Oh dia request foto untuk diupload. Responnya apa? Oh responnya fotonya terupload. Nah pasang itu dalam bagan atau diagram alir request response seperti ini. Jadi dari usernya masuk webnya, misalnya login gitu ya, login ya kan, dia requestnya username dan password, responnya adalah username dan password Anda benar, nah, sehingga Anda bisa masuk ke sistem itu. Oke, ini Anda kerjakan secara kelompok ya, nanti kita kita pandu dan juga kita discuss lebih lanjut kalau ada pertanyaan di
Google Classroom yang kita gunakan, pengumpulan juga ada di sana, gitu ya, tentang tugas ini. Baik, saya pikir cukup sekian untuk pertemuan satu ini, teman-teman, tentang tentang pengantar dari teknologi enterprise ini. Minggu depan kita akan mulai membahas sedikit demi sedikit tentang 5 komponen tadi secara berkala sampai nanti di pertemuan yang ke-16. Baik, terima kasih banyak atas perhatian dari teman-teman semua sudah mengikuti perkuliahan ini sampai selesai. Semoga apa yang sudah saya sampaikan ya bisa menjadi satu hal yang menjadi dasar buat kita untuk melangkah satu semester yang akan datang. Baik, tetap semangat, tetap kuat untuk mengikuti kuliah secara daring ini, karena tidak ada satupun usaha yang akan mengkhianati hasil. Kalau kalian sungguh-sungguh, hasilnya pasti juga akan memuaskan. Baik, kita akan tutup kelas kita dengan mengucap syukur kepada Tuhan. Kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilakan. Berdoa selesai, sampai di sini kita ketemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Baik, demikian salah satu video pembelajaran yang saya buat berdasarkan latihan peningkatan keterampilan dasar teknik instruksional pekerti ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan. Juga saran dan juga masukan akan saya terima dengan baik untuk perbaikan di kemudian hari. Baik, pada kesempatan ini juga saya mengucapkan terima kasih kepada Universitas Bengkulu yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk berlatih tentang teknik instruksional dalam mengajar. Terima kasih untuk para instruktur, juga para panitia penyelenggara, juga teman-teman satu angkatan gelombang 3 yang kita bersama-sama telah mengikuti pelatihan ini. Semoga pelatihan ini menjadi satu hal yang bermanfaat untuk saya pribadi dan juga untuk kita semua, ya, lebih lagi supaya kita lebih meningkat di dalam kualitas kita dalam penyampaian dan juga perencanaan pembelajaran di kelas-kelas kita. Terima kasih banyak sekali lagi atas semua kesempatan dan juga semua bantuan yang telah diberikan.